Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja ini pun yang mengikuti di tempat masing-masing. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Teparung, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Saudara-saudara, kini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua, di mana kita akan mengenang dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan karena dosa. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus menjalani berbagai sengsara menjadi teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dalam tuntunan tema kewargaan kita di dalam sorga, marilah kita menghadap hadiratnya dalam penyembahan ini, menaikkan puji dan hormat hanya kepadanya. Hai, bersyukurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga bapa pun hadir dekat dengan apinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku.
Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. amin. Kasihanilah hamba-Mu yang tertindas dan sepi. Berilah kelegaan baru, ganti siksa yang pedih. Susah hati tiliklah dan ampunilah dosaku. Oh betapa banyaknya musuh yang mengancam aku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari 1 Yohanes 4 ayat 7 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Mari saudara-saudara,
kita membuka segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita berdosa, sering kita lalai melakukan perintah Tuhan. Karena itu, Tuhan, dengarlah pengakuan dosa kami. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Ampunilah kami, ya Tuhan. Dami ukuna kasengkean mi Opa dami padina karedekan mi Katere-terena opong Belana long sena Pamatanana opong Lan akan paruni niku Opong umpen nampak na wai matangku Opong umpotilan natang marang aku Mataka opong Malan mo matangku Tanti beda tu matangku Untuk tu mangna dosaku Saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosaku merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita akan dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan pun yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta,
Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah-Nya sejahtera yang Kau beri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga di pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik, kembali memberi waktu yang sangat indah bagi kami untuk ada di hadirat-Mu beribadah. Terpujilah Engkau dalam tahta kekudusan-Mu. Kami membawa harapan kami, kiranya Engkau membimbing setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk dapat membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu di hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi pedoman di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, terlebih dalam hari-hari hidup ke depan ini. Sertai dan berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri, yang akan memperdengarkan firman-Mu, agar kami, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, sekiranya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang,
jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang induk, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1. Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1. Firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kami katakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat
menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Berita Injil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 berbunyi demikian. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Barang siap, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian berita Injil Kure Sumanga Puang Tu Kadami. Tukadami Kure Sumanga Puang, Tukadami Kure Sumanga Puang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dan melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab, kita dituntun sebuah tema perenungan kewargaan kita di dalam surga. Batu yang nelan kadanta toraya nakua dao suruga tu tondok kadadianta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara merasa bimbang atau ragu menjalani hidup ini? Pasti pernah. Coba ingat saat mana saudara mengalami kebimbangan.
Ada beberapa hal yang dapat membuat kita bimbang dalam perjalanan kehidupan ini. Seperti karena ketidakpastian. Karena ada bahaya. Dan karena memilih. Ada dua hal yang kita pilih. Saat itu kita bimbang. Sebagai contoh saudara-saudara, kalau kita akan pergi ke suatu tempat, lalu tempat itu sangat baru bagi kita, kemudian kita hanya mendapatkan informasi sedikit tentang jalan ke tempat yang baru yang sedang kita tuju. Tentu untuk berangkat ke tempat itu akan menghadirkan kebimbangan bagi setiap kita. Apakah bisa kita tiba dengan baik? Apakah kita tidak tersesat? Dan lain sebagainya. Apalagi saudara-saudara ketika perjalanan yang akan kita tempuh, banyak persimpangan jalan yang kita temui. Ada keraguan ketika kita tiba pada persimpangan jalan, apakah kita akan ke kiri atau ke kanan? Ataukah ketika kita tiba pada jalan, apakah harus kita jalan menurun atau mendaki? Ada keraguan kan? Nah, dalam menjalani hidup ini saudara, setiap kita selalu diperhadapkan pada sebuah pilihan yang kadang membuat kita bimbang dan ragu. Karena memilih, belum tentu kita tahu mana yang terbaik. Dan pada saat itu, ada rasa enggan untuk meneruskan perjalanan hidup. Karena keraguan dan kebimbangan yang ada. Nah, dalam bacaan utama kita hari ini, dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Paulus menekankan satu hal penting yang harus menjadi catatan bagi kita sekalian menjalani hidup ini. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Ikutilah teladan orang-orang yang patut diteladani. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah teladan iman. Dua kali dalam bacaan ini Paulus menyerukan tentang keteguhan iman. Artinya bagi kita dalam menjalani hidup ini, selalu kita menghadapi tantangan. Kita belajar, saudara, tentang Abraham di Kejadian pasal 15. Sepintas kita melihat Abraham juga dalam bacaan ini Kejadian 15. Dia juga tidak lepas dari keraguan-raguan dan kebimbangan dalam perjalanan hidupnya pada saat itu. Kalau kita mengikuti alur cerita mulai dari pasal 12, Kejadian pasal 12 sampai bacaan kita hari ini, maka jelas sekali bagi kita bahwa Abraham diutus oleh Allah untuk meninggalkan tempatnya, kampung halamannya, rumahnya, meninggalkan keluarganya, menuju ke tempat yang Abraham sama sekali tidak tahu. Dalam kitab Kejadian dikatakan, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan baginya. Dalam bacaan kita itu diikuti dengan janji bahwa Tuhan akan memberi keturunan yang begitu banyak kepada Abram.
Tetapi saudara, dalam perjalanan waktu yang ditempuh oleh Abraham, keturunan bagi Abram belum ada. Sementara Abram dan Sarah sudah sangat tua. Abram ragu, jangan-jangan segala harta milikku, tanah dan rumahku akan menjadi bagian Eliezer, hambanya. Karena memang pada saat itu Abram belum menerima keturunan. Banyak keluarga-keluarga yang sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan pernikahan, mungkin ada 2 tahun, 10 tahun, belum ada keturunan, akhirnya kandas di tengah jalan. Kita melihat dalam bacaan ini saudara-saudara, Kejadian 15, Abram dalam kebimbangan yang demikian. Mungkin juga kita ada dalam kebimbangan. Ingat, Tuhan selalu ada untuk meneguhkan. Dalam bacaan ini Tuhan Allah meneguhkan Abram dan berkata, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Penegasan janji yang kembali diulangi oleh Tuhan kepada Abram, bahwa yang akan menjadi ahli waris dari semua yang ia miliki bukan Eliezer, tetapi dari keturunannya sendiri, dari anak kandungnya. Luar biasa kita melihat saudara, setelah peneguhan janji dari Tuhan kepada Abram, Abram percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tema kita hari ini, kewargaan kita di dalam sorga. Artinya dunia ini bukan jaminan bagi kita. Dunia ini hanya sementara. Karena itu ketika kita masih hidup, hendaknya janji Tuhan kita pegang. Saudara-saudara, bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan Yesus menghadapi godaan untuk segera menghentikan pengutusan dia dari Bapanya. Dalam bacaan ini dikatakan beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan meminta supaya ia segera meninggalkan daerah sekitar Galilea pada saat itu. Sepintas kita lihat alasan orang Farisi menyuruh Yesus segera meninggalkan daerah sekitar Galilea. Sangat beralasan saudara, karena rencana Herodes yang akan membunuh Yesus. Dalam perikop ini, kata kunci, Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Kita berpikir sejenak ketika ancaman pembunuhan bagi diri kita di depan mata, tentu itu akan mengerikan, menghadirkan kebimbangan. Tetapi bagi Yesus dalam perikop ini saudara-saudara, tak sedikit pun ia goyah. Walaupun saat itu ia sedang mengajar. Orang Farisi datang menghentikan. Yesus mendapatkan tantangan yang berat. Ia ditakut-takuti oleh orang Farisi. Maadin takwa kinate to Farisi rampong kwan pa Yesu kumuala di pateko
Tetapi tujuan orang Farisi di sini sesungguhnya mereka menipu Yesus. Supaya Yesus berhenti mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Walaupun memang akan menghadapi resiko, tetapi di ayat 33 pembacaan kita, saudara, Yesus mengatakan, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Ini sebuah komitmen. Menjelaskan tentang tekad yang begitu kuat. Sebuah keteguhan yang tidak gentar sedikit pun menghadapi ancaman dalam melaksanakan panggilan. Kita tahu Yesus akan menghadapi memang sengsara. Dalam pengakuan gereja atau raja bab 4 butir 5 dijelaskan di situ bahwa Tuhan Yesus menanggung kutuk karena dosa kita. Kutuk yang paling hina, yaitu kematian di salib. Dan itu Yesus sudah lakukan. Yesus sudah alami. Hanya untuk kebaikan saya dan saudara. Saat itu kita menjadi warga kerajaan Allah. Kewargaan kita di sorga. Ketika Yesus sudah menanggung kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara, tetapi Yesus mengambil alih. Kalau kita sudah menjadi anak-anak kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara? Mari kita pegang teguh tekad yang Yesus nyatakan. Sekalipun menghadapi ancaman, dia punya keteguhan untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Kalau Yesus begitu mengasihi kita, maka ini perlu untuk kita jawab di dalam menjalani hidup ini. Dengan kesetiaan kita melakukan kehendaknya, dengan kesetiaan kita melakukan cinta kasih di antara sesama, sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan melalui salib. Nah, selama ini saudara-saudara, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Berapa tahun saudara sudah menjadi Kristen? Berapa tahun saudara sudah dibaptis? Coba renungkan sedikit waktu di mana saudara berkomitmen untuk ikut Yesus. Lalu apa yang telah saudara lakukan dengan komitmen ikut Yesus? Sejak Anda dibaptis. Baptisan menjadi tanda dan meterai bahwa saudara menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Do seruga tu tondok kada dianta. Paulus menegur orang-orang Filipi, jangan menjadikan perut sebagai tuanmu. Jangan mencari kemuliaanmu dalam aibmu. Karena kalau perut kita menjadi Tuhan, kalau keburukan-keburukan hidup kita itu membuat kita terkenal, kesudahan saudara adalah kebinasaan. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Saudara Agustina Rombe, halo, yang akan dibaptis hari ini. Dibaptis berarti punya keputusan yang jelas bahwa saya ikut Yesus apapun situasi dan kondisi.
yang saya hadapi, saya harus ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Paulus mengatakan, jadikanlah aku teladan. Ketika ia telah berjumpa dengan Yesus ke jalan Damsyik pada saat itu, ia diubahkan oleh Yesus. Baptisan menjadi tanda perjumpaan kita dengan Yesus. Tetapi sejak kita dibaptis, apakah kelakuan hidup kita sudah mencirikan saudara sebagai warga surgawi? Atau bagaimana? Hendaknya kita tidak terikat oleh dunia, tetapi kesempatan hidup yang masih ada Tuhan anugerahkan hari ini dan seterusnya, hendaknya kita pakai saudara-saudara untuk mencirikan bahwa saudara adalah anggota kerajaan Allah. Karena itu hidup ini hendaknya kita pakai mengisi kesempatan untuk menerima kesempurnaan sebagai warga surgawi. Apapun kenyataan hidup kita. Kalau toh kita diperhadapkan pada keraguan, itu manusiawi. Kalau toh saya dan saudara pernah bimbang, karena dalam memilih, umbanna tulaku pilih tena pada bangsia. Saat itu saudara kita ditantang bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita sampaikan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam pilihan yang harus kita ambil. Kita sampaikan kepada Tuhan, semoga dengan Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk memilih yang terbaik, sekalipun sulit dalam hidup ini. Mengikut Yesus, saudara, tidak mudah. Kita harus memikul salib. Kita harus menggantikan apa keinginanku dengan keinginan Tuhan. Kita harus menjadi seorang yang setia melakukan kehendak-Nya dalam apapun hidup ini. Untuk mampu melakukan kehendak Tuhan, terlebih dalam dunia sekarang ini, saudara, maka penting kehidupan doa kita itu harus selalu disuburkan. Kehidupan di mana kita mengambil waktu bersaat teduh. Kehidupan di mana kita selalu merindukan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan keteguhan mengikut Tuhan sekalipun banyak tantangan-tantangan kehidupan. Saudara dan saya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Keistimewaan kita adalah karena kita adalah warga surgawi. Artinya apa? Selalu ada kesempatan yang indah kita datang kepada Bapa. Selalu ada jalan kita dapat menyampaikan keluh kesah hidup kita. Selalu ada jalan kita meminta yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, karena itu, kalau selama ini kewargaan kita di dalam sorga belum jelas, hari ini dalam minggu Prapaskah kedua, hari ini saudara Agustina Rombe akan menerima baptisan. Mari hari ini kita mulai yang baru, bahwa sungguh aku ini adalah warga di dalam sorga. Karena itu segala kehendak, segala niat, segala yang akan kita lakukan menyenangkan Bapa kita di sorga. Kalau semua yang kita lakukan menyenangkan Dia, saya yakin dan percaya saudara akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Mari kita masuk dalam saat teduh kita berdoa. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Kami ada di dunia ini hidup hanya sementara. Dalam kesementaraan ini kiranya Tuhan terus membimbing kami
untuk dapat melakukan kehendak-Mu yang memuliakan Engkau, sekalipun itu salib bagi kami. Tetapi ketika kami mengingat janji-Mu seperti Abraham, maka keteguhan iman terus memimpin hidup kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Kita masuk dalam akta khusus baptisan, sakramen baptisan kudus untuk saudara kekasih Agustina Rombe. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya mempersilakan saudara Agustina Rombe berdiri untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur, yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah engkau percaya, Agustina Rombe? Percaya, Bu. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Saya mengaku. Yang terakhir, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Saya berjanji. Terima kasih, Tuhan memberkati.
kiranya halik dunia Allahmu beranugerah beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Sebentar karena kita akan masuk dalam akta doa syafaat. Nanti kita doakan saudara kekasih kita, Ibu Agustina Rombe yang telah menerima baptisan kudus hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendukung dalam doa orang tua saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Yang pertama, ayahanda dari Nyonya Yospina Randa, Bapak Simon Paimbonan, Bapak Insinyur Samuel Tikupadang, Angeliku Randan, anak dari Bapak Pendeta Manase yang sedang sakit di Jogja. Ponakan dari Ibu Suryati Ganda yaitu Saudara Alan Efraim Masora yang dirujuk dari Papua ke Makassar ini, dan juga cucu dari Bapak Silas yang sakit di Toraja, yaitu Raska, yang akan kita dukung dalam doa yang dalam duka cita. Yang pertama, Bapak Yosafat Paimbonan atas meninggalnya ayah angkat terkasih, dan jenazah rencana akan dimakamkan pada tanggal 16 Maret di Samarinda. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita bawa harapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang tunduk kepala di hadirat-Mu, bersyukur atas waktu yang Engkau berikan, bahwa kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kewargaan kami bukan di dunia ini tetapi dalam sorga. Kiranya mendatangkan semangat baru untuk menjalani hari-hari hidup dengan memegang teguh janji-Mu bahwa tempat kami bukan di dunia ini tetapi di sorga. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu
dan senantiasa mengingat kami bahwa sungguh kami adalah anak-anak kerajaan-Mu. Tuntun hidup kami ya Tuhan, terlebih dalam menjalani hari-hari hidup sepekan ke depan. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan, mampukan kami untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Dan di tempat itu pula dalam segala keberadaan hidup kami, hendaknya kami menyatakan identitas kami selaku warga surgawi. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami datang membawa harapan hidup kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, sidang jemaat. Kiranya tuntunan dan kasih-Mu terus kami nikmati. Dalam tugas pekerjaan yang akan kembali kami laksanakan, kiranya Tuhan memampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyandarkan segala keberadaan kami kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua saudara-saudara kekasih kami yang dapat menyaksikan dan mengalami betapa Engkau baik, menuntun kehidupan, menuntun rumah tangga sehingga boleh menerima pertambahan umur dan juga boleh merayakan hari pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Demikian juga yang merasakan berbagai berkat-Mu melalui kenaikan pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sembuh dari sakit penyakit. Tuhan, biarlah kebahagiaan mereka yang mereka boleh nikmati juga terus mengingatkan bahwa demikianlah kesempurnaan janji-Mu senantiasa Engkau wujudkan dalam apapun kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ini kami sudah menyaksikan betapa Engkau menolong setiap kami untuk terus dekat dengan Engkau, seperti yang boleh dinyatakan oleh saudara kekasih kami, Agustina Rombe. Hari ini boleh menerima sakramen baptisan kudus. Ya Tuhan, kasihani dan tuntunlah saudara kekasih kami Agustina Rombe ini dalam menjawab kebaikan-Mu, bahwa tanda dan meterai dari keselamatan ia telah terima hari ini. Dia telah menjadi warga surgawi. Karena itu teguhkan dia untuk menjalani kehidupan, terlebih dalam rencana-rencana hidup selanjutnya. Biarlah boleh menikmati bahwa kasih dan kuasa-Mu terus memimpin dan menyertai. Ya Bapa di sorga, orang tua, saudara, dan anak-anak kami, baik yang telah kami sebut namanya maupun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi, yang sedang dalam kelemahan tubuh,
Tuhan, jamah tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan. Bahkan jauhkan dari keraguan untuk mendapatkan kesembuhan ketika senantiasa menyerukannya kepadamu. Yakinkan bahwa Engkau berkuasa memakai dokter, bahkan pendampingan dari keluarga, menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Kuat teguhkan dalam iman, mampukan untuk dapat melihat di balik setiap perkara hidup yang dialami. Tangan Tuhan terentang untuk menolong dan memberkati. Demikian juga Tuhan yang dalam duka cita, bagi yang boleh kami sebut namanya dalam ibadah ini maupun yang tidak sempat. Bukan hanya perkara kematian yang membuat kami berduka cita, tetapi banyaklah hal yang membuat kami berduka menjalani hidup ini. Hiburkan dan teguhkan orang tua dan saudara-saudara terkasih kami. Mampukan untuk dapat melihat bahwa di balik duka cita yang dialami, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada, siap untuk memberi pertolongan ketika kami datang menyerukan segenap keadaan kami kepadamu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, berkati koster dan tata usaha, di tengah-tengah peran pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Berkati orang tua saudara-saudara terkasih kami yang telah bertugas dalam ibadah ini. Dan terus perlengkapi ya Tuhan mereka yang akan melayani dalam ibadah rumah tangga dan ibadah OIG pada sepekan yang akan datang. Juga berkati keluarga yang terjadwal untuk dapat menjamu Engkau dalam kesiapan mereka membuka pintu rumah mereka, bahkan pintu hati mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya kami yang boleh hadir di gedung gereja ini pun yang dapat beribadah di rumah, Tuhan sertai kami semua. Engkau mengenal apa harapan hidup kami. Engkau tahu kerinduan kami masing-masing. Bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau topang. Bagi anak-anak kekasih, mungkin masih bersama dengan orang tua di rumah pun yang tidak lagi bersama karena menuntut ilmu, Engkau tuntun mereka ya Tuhan. Berkati untuk terus berjuang dengan baik. Buatlah mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Demikian juga anak-anak kami yang dalam pertumbuhan di tengah-tengah jemaat ini. Pakailah ayah ibu semakin bertanggung jawab untuk menuntun dan memperlengkapi anak-anak terkasih dengan baik. Karena mereka adalah masa depan kami, masa depan gerejamu, bahkan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, berkati juga orang tua saudara-saudara kekasih kami yang baru kali ini beribadah bersama dengan kami di jemaat Beringkanaya ini. Tuhan, buatlah mereka senantiasa merasakan sukacita, sekalipun mereka tidak lepas dari beban-beban kehidupan. Ya Bapa, kami doakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau ciptakan kedamaian senantiasa dalam bangsa dan negara ini. Karena itu kami berharap karuniakan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, perlengkapi senantiasa
agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dan boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa menyerahkan rencana saudara kekasih kami Johannes Patiung dengan saudari Agustina Rombe dalam rencana pemberkatan nikah mereka ke depan. Kiranya Engkau menganugerahkan waktu yang indah, kesempatan yang baik, dan berkati pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya boleh melaksanakan pelayanan tersebut pada waktunya. Jika sebentar ya Tuhan kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon Engkau pimpin dan sertai kami, jauhkan dari mara bahaya. Tibahkan kami dengan penuh selamat ke rumah anugerah-Mu. Dan di sana pun ya Tuhan bimbing kami untuk terus mendekatkan diri kami kepadamu. Karena kami adalah warga kerajaan sorga. Ya Tuhan, inilah doa permohonan, inilah doa syafaat kami, seru sembahyang kami. Engkau sempurnakan, jawablah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta untuk ibadah PWGT kelompok 6 akan dilaksanakan di rumah Nyonya Hosiana Pilo Manting di alamat NTI Jalan Durian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore. Terpujilah Tuhan bahwa hanya karena pertolongannya kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Teparung, Sarjana Teologi Magister Manajemen, yang telah memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Selamat hari Minggu, selamat memaknai minggu-minggu Prapaskah, dan selamat beraktivitas dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah firman yang telah kamu dengarkan. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Biarlah Kristus memerintah dalam hidupmu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan Allah. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalanku, ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang bakal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya.